Selamat datang di channel YouTube Sulfa Yuda bersama saya, Ethel Riyadi. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulfa Yuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya, kalau kita bakalan bahas soal WO yang katanya tukang tipu. Is it true atau enggak? Please welcome, ini dia Kak Ethel Riyadi. Halo semuanya, halo. Udah dibuka sama lo yang hebring. Gue hanya ya. Iya, maaf ya, gue lebih hebring. Enggak apa-apa. Mungkin abis ini saya mengambil job Anda sebagai MC. Oh enggak ya? Boleh banget. Boleh ya? Mohon maaf, enggak kok MC Bogor. Saya tidak berniat untuk mengambil job. Saya nggak bisa nge-MC, mohon maaf. Jangan gitu dong. Enggak. BTW gimana Kak, kabar lo? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dengar, cuaca aja ya, tapi cuaca, iya. lagi nggak baik. Oh, sama hati mungkin. Oh enggak ya, enggak. Semua baik-baik aja. Iya. Gitu. Tapi dengar-dengar nih isunya katanya lo habis kena sebuah tragedi yang tidak diinginkan. Ya, sedikit tragedi aja lah. Cuman kan bukan hal-hal yang apa ya, urgent kali ya. Okay. Karena ada tim, ada anak-anak yang siap backup. Gue punya tim yang alhamdulillah ya, solid. Jadi alhamdulillah banget hingga tuh. detik ini, misalkan ini gue baru sih. Apa? After 6 tahun berjalan ongoing terus. Gue nih baru pertama kalinya tiba-tiba nggak bisa hadir dalam satu event. Itu doang sih. Nah sisanya gue pasti selalu ada. Cuman mungkin memang setelah 5 tahun ini gue disuruh untuk bed rest, disuruh istirahat, ya memang gue harus istirahat. Selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Di balik penderitaan. Bosen bos. 4 hari di rumah, ya kan? Biasanya lo tiap hari kemana-mana, kanan ke kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini tiba-tiba gue harus di rumah kan bosen lah. Wah, gila. Udah kebayang kan? Udah baru menit keberapa udah seheboh ini? Enggak heboh ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Kira-kira lo ada keluhan apa soal wedding? Langsung aja cus isi kolom komentar. Tapi sebelum itu kita juga mau ngucapin terima kasih ya Kak ya untuk Hauce Dim Sambar. Wah gila, ini totally keren Sponsor, banget. bro. Iya bro. Sponsor, gila. Nih, jangan lupa apa? di Hauce. Yoi. Ya kan? Dimsumnya enak. Wah, bukan lagi. Mau bikin acara, jangan lupa. Kemana I.O? Iya. Masuk. Tapi emang bener ya. Apa gila tuh? Sih. Kalau misalnya mana Iwo tuh udah percaya banget lah. Apa ya? Aku salah ngomong. Takut salah ngomong. Enggak lah. Oke. Semua membutuhkan waktu, semua membutuhkan pelajaran. Ya, mana I.O sampai detik ini berarti banyak belajar. Oh, ini langsung di-spill loh guys. Karena pertanyaan kan? gue yang pertama Kak. Apa nih? Kenapa lo berani membuka wedding organizer di saat banyak banget trust issue katanya WO tukang tipu? Oke. Hai Yot. Gue tukang tipu gak sih? Gue gak Oh, tahu. enggak. Tapi mudah-mudahan enggak. Enggak dong, gila lu ya. Alhamdulillah ya kan. 5 tahun mana I.O ada. 5 tahun. Ya 5 tahun berarti ongoingnya ke 6 tahun ya? Oke, betul. Udah mau 6 tahun. Gue tuh sama partner gue, sama teman-teman gue yang lain, yang gue tuh ngerasa kayak gue tuh dikasih gift sama Tuhan untuk sesuatu yang nggak pernah semua orang bisa dapetin. Ternyata gue dapat loyalitas dari teman-teman gue, mereka tuh loyal dan mereka royal dan mereka siap membantu gue kapanpun. Jadi menurut gue di saat gue membuka Mana I.O, gift gue tuh bukan cuma tentang Mana I.O, tapi tentang teman-teman gue di dalamnya. Yang ternyata sekarang hampir seluruhnya tim awal itu masih sampai ada detik ini Mana I.O berdiri, orangnya masih sama. Sumpah sih ini yang... Tepuk tangan buat teman-teman gue, mana teman-teman gue. Itu value yang sangat mahal ya berarti ya, sampai ada yang bertahan loh. Value yang sangat mahal dan hubungan yang sulit untuk didapatkan. Menurut gue ya, Yep. itu. Karena susah di saat lu berbicara tentang pekerjaan dan pertemanan. Oke. Garisnya jadi tipis. Yes. Betul. Betul. Tapi kalau misalkan gue ngerasa gue bener-bener dikasih gift yang baik banget sama Tuhan, gue dikasih gift yang bagus banget sama Allah buat
Kayak, oh iya, lu tuh dibalik semua keresahan lu, kekurangan lu, dan jalur hidup lu tuh punya di mana teman-teman yang siap ngebantu lu di saat lu sejatuh itu. Iya. Gue sebelum bikin ini, Iya. gue tuh berdebat sama orang tua gue. Of course. Pasti. Iya, betul. Lulusan S1. Ya kan? Iya, bener lagi. S1. Udah gitu, lo tahu gue dulu zaman dulu sempat gap year kuliah 2 tahun. Karena pertama permasalahan biaya. Yang kedua adanya perseteruan sedikit antara orang tua gue masing-masing. Apa yang didebatin, Kak? Apa ya? Ya biasalah ya. Perdebatan orang tua. Karena gue bukan dari keluarga yang utuh lah. Oh, oke. Gitu. Ya nyokap bokap gue juga fair. Kalau misalkan gue mesti ngomong ini di depan orang banyak, mereka juga fair untuk menerima ini. Ya ibaratnya nyokap bokap gue pisah dari gue kecil, gue diurus sama nenek sama nyokap gue. Jadi gue bener-bener kayak, ya udah gue bener-bener diurus sama mereka berdua. Sampai pada akhirnya, gue tuh punya banyak orang yang berjasa di hidup gue. Salah satunya adalah nyokap dan bokap tiri gue. Nah bokap tiri gue nih yang ngebiayain gue sekolah. Jadi suaminya nyokap gue tuh punya punya sesuatu hal yang gak semua orang tua tiri itu gak baik. Asli. Asal dia adalah orang yang tepat, yang mau ngebimbing lu, yang mau bikin lu jadi baik atau deserve better buat lu, itu pasti ada. Gue langsung dapat hikmahnya sih, Kak. Apa tuh? So that's your purpose karena ketika lo bikin Mana.io adalah lo membuktikan walaupun gua ibaratnya ya kasarnya adalah keluarga yang sedikit broken, tapi nggak sedikit sih Yud, banyak ya brokennya kalau kayak gitu ya. Kan gua memperhalus bahasa gitu kan, iya, maksudnya yang agak sedikit broken. Boleh. Tapi lu punya keinginan kalau misalnya lu mau mewujudkan orang lain lebih bahagia dari lo. Itu poinnya. Itu yang gua ambil hikmahnya. Itu poinnya, karena gue tuh gini, dengan apapun masalah gue di belakang, let's say gue bener-bener bersyukur banget. Bersyukur dengan apapun yang terjadi di belakang dan itu gue cukup jadikan pembelajaran ke depannya. Hingga detik ini. Karena makanya gue tuh mau bikin Mana.io bukan karena, lo jangan tanya gue udah nikah apa belum ya? Oh oke. Ya Ditahan kan? ya. Ya jangan pokoknya. Pokoknya intinya gue memang belum menikah hingga detik ini. Tapi bukan berarti karena kesalahan di belakang atau karena masa lalu gue seperti apa, enggak. Tapi gue memang, karena gue tidak berpikir untuk gue tuh siap menikah. Jadi gue lebih baik mengambil jalan tengah untuk mencari kebahagiaan buat diri gue sendiri dan orang-orang di sekitar gue. Karena gue tuh berpikir, gue tuh bahagia dengan gue nge-WO aja ngeliat orang nikah, gue tuh masih sering nangis. Itu. Serius? Betul. Asli. Gue masih sering nangis, gue masih sering kayak ngerasa, aduh, gila loh, seterharu itu ngelihat orang nikah tuh. Tapi bukan berarti gue nggak mau ya, karena nikah dalam Islam itu sama dengan ibadah. Yes. Bener kan? Yep. Tapi buat gue kayak, ya udah, itu sudah pilihan masing-masing. Toh masih banyak hal yang bisa gue lakuin yang lain. Gue masih bisa ngurus adik-adik gue mungkin, atau gue masih bisa ngurus hal-hal lain. Pokoknya pada intinya support terbesar gue adalah salah satunya teman-teman gue. Yang kedua nyokap gue sih, yang ikhlas banget melepas. Akhirnya anaknya gak bisa kerja kantoran. Seperti apa yang orang bilang. Yes, betul. Nggak banyak orang yang bisa terima. Nggak banyak orang yang bisa terima. Bener-bener. Even nyokap gue aja sempat kayak berdebat cukup panjang. Gue tuh dulu dari zaman SMP udah jualan pulsa. Wow, serius lu? Serius, gue Ngambil dari... untung berapa, Bu? Gue udah kayak debt collector. Pokoknya. SMP gue bandel, Yud. Oke. SMP gue bandel. SMA... Ya sosok. Gak bisa bandel. Lawannya nih kayaknya nih. Bukan, sekolah guanya yang bikin gue gak bisa bandel. Oh, oke. Sekolah gue bikin gue gak bisa bandel. Jadi gue kayak shock culture di saat gue dari SMP yang bandel banget. Yes. Masuk sekolah. Sebenernya gue juga gak pengen sekolah di situ. Tapi kok di situ? Batiknya bagus. Oh, batik terbagus di Kota Bogor berarti ya. Udah kenalan dong? Udah tahu. Udah kesel kan? Iya. Nah, sama deh kayaknya ya. Iya, satu oh, alma mater sama, lagi. satu alma mater lagi kita, ya kan? Oh. Nah, batiknya bagus dan ternyata secara nilai, Yes. gue masuk ke dalam sekolah itu.
gitu. Emang Dan pintar ya? Enggak dong. Amin aja ya kalau pintar. Udah gue bagus-bagusin. Ya kan ini merendah untuk meroket. Oh, Gue kadang gitu. sih meroket sendiri. Itu tadi merendah aja. Ntar tiba-tiba Iya, meroket meroket lagi. lagi. Kayak gitu. Gue nggak bisa bandel. Tapi SMA gue masih tetap jualan pulsa. Gue masih tetap jualan handphone. Dimana gue tuh dulu minim banget uang jajan dari orang tua. Jadi gimana caranya, apapun yang mau gue pakai di tubuh gue, apapun yang mau gue beli, itu berarti gue harus bisa beli sendiri. Damn, iya. Dan itu pun nyokap gue tahu. Dan gue malah dari SMP itu udah bisa ngasih uang ke nyokap gue. Masya Allah. Kalau mama nonton, mama pasti tahu ya kan? Love mama. Mama, aku mama terbaik. Luar biasa. Wah, berarti Luar ini biasa. salah satu, emang lu ada basic dalam bisnis gitu kan istilahnya. Dan lu belajar dari kehidupan lo gitu ya kayak. Tapi maksud gue kayak gini, lu udah jalan ke 6 tahun, alhamdulillah keren banget Mana.io, berarti menggambarkan keren banget. Keren banget dong. Iya kan, trustednya juga ada. But Meroket why? kan gue? Iya juga sih ya. Tapi Why? kenapa lu lebih bertahan dengan wedding organizer-nya? Padahal kan banyak banget tuh peluang-peluang bisnis yang lain. Gue tuh tipikal orang yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke. Ya, lo mau bilang apa di saat gue bilang gue pengen berbisnis A, berbisnis B, berbisnis C, si Allah nih nggak ngasih ke gue, ya udah. Gue tuh bukan tipikal orang yang pasrah. Ambisi gue gede kok. Gue pengen buka ini. Tapi lama kelamaan itu semua tuh akan jadi kesortir. Sortir sendiri, Yot. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Gue dulu pas kuliah, gue sempat bikin bisnis clothingan sama teman-teman gue. Kacau, berantakan gitu. Karena gue adalah orang yang super mendominasi. Boleh ditanyakan ke partner saya, ya kan? Bagaimana saya mendominasi semuanya sampai pada awalnya tuh gue memang bikin ini pun gak direncanain. Gue waktu SMA emang sering bikin kayak, ya gue ikut organisasi intern lah di sekolah. Itu kan fungsinya pasti ada aja hari Kartini mesti bikin acara apa segala macam. Ya saya nggak usah sebutkan kan ya. Betul. Apapun itu. Terus pada akhirnya ada yang lucu. Jadi dulu ceritanya waktu gue kecil, gue tuh sempat tinggal SD. Gue sempat tinggal di rumah keluarga nenek gue. Gue tinggal di sana. Terus tiba-tiba gue ngomong kayak gini ke tante gue. Gue tuh pengen punya, nanti gue kalau udah gede punya I.O sendiri. Tante gue, ya namanya orang tua ya, gue juga harus memahami pemikiran semua orang tuh nggak akan sama. Ternyata tante gue tuh bilang, ngapain? Mau ngapain kamu? Mau jadi apa? Apalah segala macam. Sampai pada akhirnya turning point gue bikin si Mana.io ini kayak ini tuh impian gue loh dari kecil. Iya. Tapi gue juga nggak tahu kenapa baru dijawabnya di saat umur gue 27 tahun. 27 udah nggak usah bahas umur. Nggak usah dibahas umur. Yang penting gaya muda. Energik ya kan. It's number one. Iya, it's number one. Yang penting secara penampilan anak muda banget. Udah gitu aja ya. Jangan diperpanjang masalah umur, please. Umur 27 iya akhirnya kan? terwujud. Iya, gitu. Akhirnya di umur 27 itu terwujud. Di sini ada andil besar dari bokap gue. Bokap gue tuh dia dulu suka ikut tender-tender lah di salah satu instansi pemerintahan. Gue ditawarin buat bikin I.O sama dia, buat coba masuk ke dalam sana, dibantu sama dia juga. Tapi pada akhirnya fail, gagal. Terus gue udah bikin si kompronya, gue udah bikin si ya semuanya lah detailing untuk satu company yang ada. Terus gue bilang sama, itu tuh gue meeting, gue inget banget di Dunkin Donut jam 7 malam sama partner gue dan bokap gue. Sumpah. Dunkin Donut Fatmawati, terima kasih. Kamu adalah tempat bersejarah untuk Mana.io. Sponsor lagi. Terus aja, yuk. Etal, apa lagi? Yuk, sponsor dalam hidup si Etal, ntar lagi dikeluarin semuanya. Bagi-bagi gitu. dong. Apa? Iya, ntar bagi-bagi ya. Jangan lupa kalau butuh MC, ada Sofa Yuda. Oh, enggak ya. Oke. Wah, berarti itu pertama kalinya lu nge-pitching ketemu sama partner lu sampai sekarang? Enggak. Gue sama partner gue itu udah kenal dari 2012. Udah sama-sama tahu dari 2012. Dan rata-rata tim gue pun udah ada yang kenal sama gue tuh dari
2011, Oh, ini menarik 2012. sih. Iya, iya. Jadi udah emang benar-benar bikin ini tuh sesuatu yang pada akhirnya gue pikir kayak ini tuh tersirat. Memang sudah tersiratnya gue harus punya ini. Yes. Gitu, dan ternyata memang gue harus serius di sini kayak gitu. God damn. Oke, Kak, sebelum masuk ke segmen pencairan nih, pendinginan, gue ada satu pertanyaan menarik. Maksud gue adalah kita masih sebuah thumbnail nih, yang katanya wedding organizer tukang tipu. So, pernah nggak sih lu mendapatkan statement itu yang terucap selama 6 tahun lu bergerak di wedding organizer? Enggak sih, Dari klien? alhamdulillah. Belum? Nggak pernah. Karena menurut gue state kayak gitu ya tergantung dari service. Oh, oke. And then? Iya kan? Service yang lokasi itu kayak gimana? Karena jasa gue tuh lebih condongnya sekarang ke wedding planner. Oke, iya. Terus gue lebih sering megang event intimate corporate. Dimana kayak dinner atau apa, gala dinnernya mereka. Atau mereka mau punya tamu, apa kayak gitu. Jadi emang benar-benar lebih ke yang lebih intimnya lah gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, pernah nggak sih ada yang ngomong kayak gitu? Ya enggak lah. Alhamdulillahnya. Kalau misalkan gue masih Jangan dicap sampai tukang lah. tipu, mungkin gue udah nggak ada di sini sekarang, Yud. Gue udah pakai baju orange mungkin. Habis dulu. Ya Allah. Iya. Iya dong. Udah pasti udah pakai baju orange gue. Karena ibaratnya klien itu pasti akan ketemu sama gue juga, akan ketemu sama partner gue. Jadi ketakutan kalian tentang satu company di mana yang kerja itu orangnya benar kok, itu memang benar keadaannya, akan ada pekerja di dalamnya. Yes. Tetapi gue sama partner gue memang selalu akan melibatkan kita berdua untuk ketemu sama si klien, untuk pitching sama klien. Makanya ibaratnya buat para calon klien jangan takut sama Mana IO, ketemu sama kita langsung. Yes. Oke, kalau gitu kita saatnya untuk masuk ke pendinginan nih kayak tau. Kita langsung masuk ke segmen mitos atau fakta kali ya? Boleh. Boleh ya? Oke, kalau Boleh. gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, kita udah masuk ke segmen mitos atau fakta, masih bersama Ethel Riyadi. Iya, Yoi. dan Sulfa Yuda. Yoi. Di How to Dim Sabar dan Mana IO. Kita udah kayak di acara. Kita cuma berdua doang, Yot. Iya, Kita nggak punya audiens di sini, Yot. Please deh. Udah. Kita berdua. Iya, kan ini editor. Iya. Ya kan, kamu editor. Kamu ingat, kamu editor, bukan ini. Kan ada teman-teman yang lagi nonton. Oh iya, lupa. Di rumah, jangan lupa follow IG-nya ya. Iya. How to Dim Sum. Mana Sponsor. IO. Nah, tuh. Sama Sulfa Yuda. Iya, solusi banyak banget dah. Oke, ke Ethel, kita bakalan main nanti kayak Ethel dapat 3 statement, tinggal jawab mitos atau fakta dan give your reason. Oke. Oke, ready? Susah nggak? Banget sih kayaknya. Oh, banget ya. Kalau misalkan susah nggak mau jawab. Are you ready for Kalau this? nggak, skip. Oke, Ada skip. pilihan call a friend nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. 50-50? Nggak ada juga? Oh, nggak ada. Ya, sedih ya. Aduh, gimana dong? Ketahuan ya udah tua? Iya. Kita mulai ke statement pertama. Jeng. Kayak Ethel, mitos atau fakta kalau misalnya lo mau wedding, acara pernikahan harus menghabiskan 100 juta rupiah. Mitos. Kenapa tuh? Ya tergantung gengsi. Ouch. Iya Oke. kan? Aduh. Tergantung jumlah tamu. Oke. Kita nggak bisa bilang wedding tuh nggak bisa nyampe 100 juta. Bisa kok. Kalau kalian mau sederhana ya datang aja ke KUA. Oh iya. Sekarang tergantung Yes. momentum menikahnya mau seperti apa. Mau memang momentum yang mewah, dirayakan banyak orang. Atau memang menikah itu tujuannya emang ibadah dan ketemu sama orang tua. Iya kan? Iya. Gue sebagai WO di sini, kita tuh punya peran yang besar. Di saat gue ketemu sama klien gue, yang pertama gue tanyakan adalah seberapa siap kalian untuk menikah? Reason kalian tuh apa untuk menikah? Yot, lo kalau mau cari uang, lo bisa cari uang yang banyak. Tetapi kalau lo mau lihat nilai value dari pekerjaan apa yang lo punya, lo tuh punya tanggung jawab secara moral. Kayak lu tuh udah membantu pernikahan orang. Kalau sampai ternyata mereka nggak siap itu untuk menikah, itu lu juga punya rasa kayak. Iya. Jadi buat gue, bisnis adalah bisnis. Bisnis tetap akan menjadi bisnis. Tapi di dalam bisnis itu kita juga punya moral kepada persiapan mereka, kepada apa yang memang mereka inginkan untuk menikah, kepada tujuan mereka untuk menikah. Wow. Gitu. Iya. Jadi intinya
mitos. Mitos, Jangan ya. percaya. Udah lu pada kalau emang gak punya duit, kalau emang budget lo terbatas dan lo cuman memang niat lo adalah untuk ibadah, KUA udah paling benar. Even jasa gue juga gak dipakai sih pada akhirnya. Iya kan kalau di Gitu ya? KUA nggak apa-apa. Tapi kan yang penting nikah. Oh iya benar. Iya kan? Oh iya kan sesuai dengan statement Rezeki pertama. nggak ketukar. Iya. Rezeki nggak ketukar, Iya, Yud. iya, Ya kan? benar-benar. Kalau emang harus jadi kaya, ya kaya. Iya ya. Iya kan? Nah, udah gitu Anjir, aja. tertampar mulu gue. Oke, kita lanjut ke statement kedua. Jeng 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 Udah. jeng. Aduh ya Allah, kayak tuh. Apa? Mitos atau fakta kalau misalnya lo bisnis sama teman lo, usaha lo bakalan hancur. Ntar ya, gue kalau friend dulu balik sih. Susah nih. Tim gue ada 15 orang lagi, 20 lagi. Gue mesti teleponin satu-satu nggak? Dari 20 itu, Siapa nih? 8 orangnya temen gue lagi. Nah lo gimana tuh? Nggak usah kali ya. Nggak usah. Tahu lah gue gimana. Mitos. atau Mitos. fakta? Mitos. Kenapa? Balik lagi ya, yang kita sempat obrolin dari awal. Ternyata ada yang punya gift, ada yang nggak punya gift. Dan gue bersyukur teman-teman gue adalah gift buat gue. Karena mereka seloyal dan seroyal itu sama gue. Mereka siap membantu gue. Mereka tidak pernah melihat nilai, nggak pernah ngelihat uang. Yang penting gue bisa bantu lo maju, gue happy. Dan mereka tuh bener-bener gak usah gitu deh Yud, kejadian. Gue punya satu tim, namanya tuh Tiara. Tiara. Halo Tiara. Halo Oh, Tiara. salah ya? Tiara juga MC. Boleh Oke. promoin MC? Iya. Harus gue promo. Oh enggak ya, enggak maaf. Ya. Ini namanya Tiara. stretching aja ya kan Iya. Tiara ya. Kalau nonton Tiara saya sebut loh kamu hari ini. Tolong. Tiara tuh bareng sama gue udah sekitaran 4 tahun. Tadinya dia tuh in-house-nya kita lah. Jadi di Manado tuh kita punya in-house, headquarter, sama freelance. Wah mantap. Jadi ada 3 part. Jadi kalau in-house itu yang akan ngerjain semua sistemasi di perusahaan seperti apa. Headquarter itu tim yang memang tidak akan pernah pergi kemana-mana. Oh, oke. Jadi pergi kemana-mana dalam pengertian yang mereka emang akan cuma bertahan di mana IO. Dan Oke. mereka tidak pernah kemana-mana. Kalau freelance itu masih sama WO lain, tapi rata-rata ibaratnya emang sering juga sama kita gitu. Oke. Tapi kita memang sangat mensortir banget ini isinya semua. Nah, kayak contoh deh kemarin tiba-tiba gue tuh ada acara tanggal 18 Yud. Mestinya yang turun tuh gue sama partner gue. 18 Tapi Mei ini. 18 Mei kemarin. Oke. Terus nggak lama tiba-tiba gue tuh udah ngerasa dalam beberapa hari kayaknya mah gue nih mulai bermasalah. Tapi gue tipikal orang yang kayak ya udahlah kalau gue masih bisa running, gue akan tetap running, terus running. Sampai pada akhirnya di hari itu tuh acara hari Kamis, di hari Rabu, Iya, gue tuh diare sampai 11 kali. Gue bolak-balik kamar mandi, sorry banget nih. Jadi yang lagi makan jangan nonton. Beresin dulu makannya baru nonton lagi. Iya. Nah gitu. Terus akhirnya gue diare sampai gue bilang ke partner gue, duh gimana ya, gue besok bisa turun apa enggak. Itu gue masih di tempat loading jam sekitaran 10 malam. Buset, padahal udah mulai. Udah mulai dan sore gue udah bilang ke partner gue, kayaknya gue kalau masih terus begini, gue ke IGD deh. Gue udah nggak bisa nih, kata gue kayak gitu. Ya udah, akhirnya pas sampai di tempat, itu juga gue udah mention ke partner gue, pokoknya abis ini gue harus ke IGD lah, udah IGD gitu. Terus udah nyampe, gue adalah orang yang takut jarum suntik bro, by the way. Serius lu? Serius, gue paling Oh, gila. takut ke dokter, gue paling ya panik lah gitu. Akhirnya gue bilang sama dia, gue tuh jadi kayak nyokap gue tuh punya suster langganan gitu buat kayak udah tahu nih anaknya cukup dehidrasi, akhirnya nyokap gue panggil si suster itu ke rumah. Gue udah dehidrasi banget, akhirnya diinfus dimasukin obat juga udah nggak bisa masuk, akhirnya terus-terusan diinfus. Gue cuman ngechat ke grup, gue cuman bilang kayak gini jadi gue punya satu grup isinya tuh dua sahabat gue yang termasuk in charge ke dalam Manado juga. Dan mereka tuh seniornya di Manado lah. Cua, Tiara, terima kasih. Nah gitu. Jadi gue bilang sama mereka, guys gue tepar. Gue bilang sama dia. Selain itu partner gue juga udah bilang ke anak-anak, si kakak tepar bisa minta tolong nggak kayak gitu, ada yang bisa bantu nggak. Nah, udah ada 2 orang, tiba-tiba jam 1 itu Tiara tumben-tumbenan masih balas chat gue. Biasanya enggak. Dia biasanya nggak pernah balas. Oke. Dan gue udah bilang, Ra lo nggak usah datang karena dia lokasi rumahnya itu di Cibadak, Sukabumi.
Jauh banget. Jauh. Gue nge-lag dulu iya lagi. kan, Cibadak, Oke. Sukabumi gitu. Terus tiba-tiba dia ngotot, dia mau datang yang di jam 4:30 pagi. Tiba-tiba gue lagi tidur, itu ada yang meluk gue. Dia datang. Makanya kata gue kayak, lo nggak pernah expect lo akan mempunyai teman seloyal dan seroyal mereka sampai lo tiba-tiba di titik kemarin cukup rendah, teman-teman lo ada. Aduh, Itu sih gue gak kuat ini. poin yang paling penting, Yud. Anjir. Karena Iya, ternyata iya. memang semua yang di sini itu akan menjadi tepat di saat kita memang bertemu dengan orang-orang yang tepat. Anjir. Ethel Gue gak kuat, Riyadi. guys. Iya. Ethel Riyadi, Wah, gitu. gila sih. Tapi ini gue dapet pesannya lagi, kalau untuk segi bisnisnya, bentuk tanggung jawabnya Manai terhadap klien ya. Ya, Apapun kondisinya, ya ini resiko gue misalnya lagi sakit, ya gue harus cari backup sampai klien gue yang berkorban. Betul. Kayak gitu ya. dan rata-rata alhamdulillahnya tim gue tuh sangat sesiap itu untuk nge-backup semuanya. Iya, dan back to question berarti artinya ya, lu kebetulan dapet Iya, gift-nya. dan gue dapet gift dari Tuhan. Yes, Udah Masya intinya Allah. itu aja. Gila sih. Masya Allah, tabarakallah. Iya lagi. Gue lagi sering banget menyebut Masya Allah, tabarakallah. Iya, kita masuk ke statement ketiga. Boleh. Terlalu alim kayaknya jadinya nih, Masya Allah. Masya Oke, Allah. Kak Ethel, mitos atau fakta kalau misalnya kita dapetin klien yang ribet, acara wedding atau misalnya engagement bakalan berantakan? Enggak sih, mitos. Mitos juga, oke. Gue membiasakan anak-anak untuk tenang dalam menghadapi klien. Even itu ribet banget atau even itu bawel banget, karena wedding tuh lo sama dengan bermain psikologi. Ah iya benar, oke. Gue ketemu lo sama kayak gini, Yot. Emang gue nggak ngebaca dulu gerak-gerik lo seperti apa, psikologinya seperti apa. Itu cita-cita gue yang dulu sebenarnya gue tuh pengen kuliah psikolog, tapi akhirnya gue jadi akhirnya anak komunikasi. Ini yang gue takutin. Dibaca karakter Kayak gue. gitu. Enggak, gue itu belajar memang secara gue kadang cuman baca buku Yes. atau gue baca-baca artikel, lebih kayak ya udah untuk memperkuat pekerjaan gue aja saat ini. Karena memang kita tuh sebelum ngedirect klien, kita juga harus tahu tipikal kliennya seperti apa. That's true. Maunya kayak gimana. Dari mulai awal pergerakan dia, pergerakannya tuh kayak gimana sih. Dari awal mulai pemilihan nominal harga aja, itu kita pasti udah tahu tipikalnya tuh kayak gimana. Oh itu. Makanya penting banget kita tuh bisa ngebaca seseorang sebelum kita ketemu sama dia. Iya, betul. Seperti itu. Wah gila interesting ya. Berarti artinya mitos ya guys Mitos. ya? Nggak segitunya kok. Uh-uh. Jadi balik lagi, kalau kalian mau nikah, ada Yoi. baiknya hubungi Manai IO. Gua kira teh apa gitu ya, ujung-ujungnya teh Enggak, promosi lagi. promosi lagi. Jadi ya, semua keribetan itu, semua kesulitan itu akan bisa dihandle kalau memang kita bisa berkomunikasi dengan tepat. Yep. Itu. Wah gila itu poin banget sih, harus komunikasi ya. Ya, komunikasi yang tepat dan pengertian yang memang sudah sejalan. Karena gue selalu bilang juga Yot sama klien gue, di saat dia pertama kali first time ketemu gue cuma tanya, lo udah berapa kali ketemu WO? Atau lo udah berapa kali ketemu wedding planner? Misalkan dia jawab udah 5 kali Kak, oh ya udah bagus. Sekarang lo ketemu gue, kita akan mengarahkan lo dan kita akan menjelaskan semua sistematis pekerjaan kita. Jika lo belum bertemu dengan wedding planner lain atau wedding organizer lain, ayo kita duduk, ngobrol sama gue, tapi setelah ngobrol sama gue, lo ketemu sama yang lain. Biar apa? Biar tahu cocok apa enggak sih sama kita. Gue nggak takut klien gue hilang, enggak, ngapain gue takut. Kalau memang pada akhirnya ternyata pembawaan gue dan tim gue, service gue dan tim gue itu akan sangat masuk buat mereka pasti balik lagi. Kalau Dan- cocok ya. Dan 100%, enggak, 99% balik. Hanya 1% doang yang nggak balik. 99% balik. Wah gila. Apa alasan lo nggak pakai Manai.io? Gue nggak promo. Yuda yang promo. Makasih guys. Oke. Nah, itu udah beres kita segmen mitos atau faktanya itu Kak Ethel. Tapi sebelum itu gue masih ada beberapa pertanyaan yang dimana ini sorry kalau misalnya agak privacy. Hopefully bisa lo jawab. Lo berkenan untuk jawab juga Kak. Minum dulu boleh ya? Boleh dong. Oh iya bener. Ini juga ya? Ini ada dimsum juga boleh nih Kak? Enggak, entar dulu lah Ntar dulu, masukinnya. Kan tadi sebelumnya udah lebih banyak. Oh, iya.
Jujur aja, jujur. Oh, ya boleh. Nggak apa-apa. Sok-sok diminum Iya. dulu. Oh ya minum dulu lupa. Udah lupa mau minum ya. Aduh ya Allah. Tapi buat teman-teman jangan lupa bisa banget langsung aja mampir ke Hauce Dim Sum Bar ya kan. Karena emang tempatnya enak banget, otentik banget. Banget pokoknya banget. Terima kasih Hauce. Oke, back to question nih Kak. Intinya adalah kepo nih. Paling terendah budget yang pernah lo handle berapa? Paling tertinggi berapa? Dan kenapa lo berani ngambil? Ngerokok dulu ya? Boleh. Ngomonginnya budget lagi sih. Kayaknya berat ya? Duh Yot. Apa tuh? Gue punya prinsip gue kerja pakai hati sih. Oke. Jadi gue nggak mungkin nge-blow up harga Range. gila-gilaan. Kalau masalah range, gue pasti akan jujur sama klien-klien gue berapa harga yang gue dapetin dari vendor. Oke. Kalau masalah range, 750 juta itu paling tinggi. 750 sampai 1,5 M. Tapi Oh, 10.000 tamu. Gila, 10.000 tamu, guys. 10.000 tamu waktu itu kita pernah megang. Ya adalah ya, gue nggak usah nyebutin tempatnya di mana itu. Anak-anak kerja dari jam 3 pagi sampai jam 3 pagi lagi. Gila, 24 jam. What? 24 jam. Yes. Tapi gue sangat ya antusias banget sih sama event itu dan alhamdulillahnya berjalan dengan sangat lancar dan berjalan dengan baik ya kan. Masya Allah. Pokoknya ya kalau misalkan ngomongin budget, gue nggak pernah mau ngomongin budget terendahnya ada di berapa. 750 juta sampai 1,5 M pernah ada. Terus kalau untuk minimum budget ya kita bisa kok dengan budget kayak 50 bisa. Ibaratnya gini, kita pasti mengikuti kalian maunya seperti apa, tapi yang penting don't expect too much juga. Dengan apapun yang memang kalian pikirin kayak pengennya harga 200 juta tapi budget 100 juta, kan itu nggak mungkin Iya, gitu. benar, Jadi benar. kita tuh pengen kalian menikah sesuai dengan konsep yang memang kalian punya, konsep yang kalian inginkan, dan di saat penjelasan yang kita berikan itu jangan ngoyo. Ngerti nggak sih ngoyo? Apa sih ngoyo tuh kayak? Ngoyo itu apa ya? Banyak mau? Bukan ngoyo kayak di sini kok bisa dapat segini, di sini kok bisa dapat segini. Jangan ngebandingin. Nah, ya, karena sekarang banyak gini di Bogor terutama ya. Ya nggak cuma di Bogor lah, seluruh Indonesia mungkin. Banyak di mana WO jual paket murah. Misalkan 35 juta 600 packs all in. Misalkan atau 35 juta 200 packs all in. Ya kan? Itu kan gue juga bertanya-tanya gimana caranya. Iya. Catering juga gue bingung itu gimana caranya gitu. Suka ada datang klien tiba-tiba ngomong ke gue kayak, "Kak, kok ini dia bisa sih segini, kok kakak nggak bisa?" Wah, sewot saya. Iyalah, nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau kayak gitu, lo mestinya udah tahu lo datang ke WO dengan standar kita punya harga di berapa. Betul. Dan yang kedua adalah kita nggak pernah mau ngasih yang abal-abal. Ada quality ya. Iya, jangan sampai gini. Kalian nih datang ke kita yang cuman kita layanin awal doang, kita cuman minta DP tanda tangan. Kayak gitu. Itu kan masalah sebenarnya. Bukan sesuatu yang pada akhirnya terselesaikan dengan inti di dalam satu pernikahan tuh ada apa aja sih? Breakdown-nya tuh apa aja sih? Nanti jadwal fittingnya tuh di tanggal berapa, ininya di tanggal berapa, ininya di tanggal berapa. Itu kan penting semuanya. Kayak gitu. Tapi jangan sampai lo sebelum pada nikah, detailin dulu deh yang bener. Gue tuh bukannya gimana-gimana ya nih buat semuanya. Jangan cuma terkecoh sama harga murah. Lo harus bener-bener tahu detailing yang mereka kasih itu seperti apa. Jangan sampai nanti di hari H atau sebelum acara tiba-tiba kayak kok ini gini ya, kok ini gini ya, kok ini gini ya. Karena itu adalah resiko yang lo ambil di saat lo tahu paket yang lo dapat itu di harga segitu. Oke. Jadi kalau mau nikah, mending KUA aja kalau emang budgetnya terbatas. Habis itu makan-makan sama keluarga di resto. Iya, dan itu nggak salah sebenarnya. Dan itu nggak salah, nggak ada yang salah sama sekali kok. Betul. Orang gue dapat nih klien, dia engagement untuk di Jakarta. Dengan tamunya tuh 130 packs-an. Lumayan banyak. Iya, itu udah seperti wedding. Tetapi mereka mau nikahnya secara intimate. Oh. Gitu, Yes, di luar negeri. Masya Dan Allah. jadi mereka lebih memilih kayak untuk ya udah gue jalan-jalan aja sama keluarga gue, tapi gue lamaran dulu di sini kayak gitu. It's Dan so gue sweet it's juga okay. ya. Itu bagus, pilihan yang bagus untuk meluangkan waktu bersama keluarga, itu kan bagus pilihannya.
Tapi nih pertanyaannya adalah apakah Kak Ethel se-wise ini guys? Jadi kayak alangkah baiknya kita ulik segmen games kali ya. Aduh, kebanyakan games ya Yud. Ada hadiahnya nggak sih? Hadiahnya adalah iPhone 14 Pro boleh? waduh. Gua yang berat. Aduh. Loh, kan viewersnya Oh, kalau iya. nggak salah udah sampai 1 juta. Belum. Oh belum. Amin, tapi Amin. ya Itu Allah. doa loh. Iya, iya, 1 juta, iya. 2 juta, 3 juta, ya kan? Amin. Amin. Abis ada Ethel Riyadi, 1 juta viewers. Amin ya Allah, amin. Oke. Gila. Jadi nanti Kak Ethel bakal kita kasih 3 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan dikasih 2 pilihan. Boleh. Ready ya? Kapan gak ready sih Yud? Siap. Ready terus. Oke, kita masuk. Apalagi buat kamu. Aduh, kita masuk ke segmen games. Bu. Oke, kita masuk ke segmen games. Kali ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Jeng, 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 jeng. Gak usah ada jeng 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 jeng, ntar aja biarin si editornya jangan lupa masukin musik jeng 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 jeng. Ya, jangan kasihan suaranya Yuda jeng 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 jeng, itu kayak garing banget. Jadi biar banyak audiensnya gitu loh guys. Ya. Salah kan gue mau buang sini jadi kan gelas gue nih padahal. Lanjut Yud. Kak Ethel, kira-kira nih, lo lebih memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayah? Wow. Gue milih tinggal sama nyokap gue. Sama nyokap? Wah, iya. Nyokap surga gue coy. Aduh. Dan berat. nyokap gue itu orang yang paling luar biasa menerima gue dengan semua kekurangan gue. I love you mom. Wow, perfecto, simply tapi meaningful. Selain nyokap gue punya 1 orang. Oh boleh, siapa tuh? Nenek gue. Gue panggil dia Oma. Sorry, ini nenek dari nyokap Bokap. apa? Bokap, oh. Dia udah meninggal dari 2011. Innalillahi. Dan dia ngurus gue dari kecil sampai akhirnya gue di take over diurus sama nyokap. Jadi gue emang dekat banget dari kecil sama dia sampai ya dia itu orang yang paling membanggakan gue Yud. Nggak ada dia nggak akan jadi gue. Nenek gue tuh orang yang paling bangga sama gue di saat kayak jadi keluarga bokap gue tuh belum ada yang lulus S1. Cuman ya harapannya sampai sekarang adanya di sepupu-sepupu gue lah, plus gue. Jadi nenek gue tuh di saat gue masuk SMP dapat SMP bagus, dia bangga. Di saat gue masuk SMA bagus, dia bangga. Sampai akhirnya 2011 gue memutuskan untuk kayak ya udah gue akan kuliah. Dia termasuk orang yang salah satu bangga banget sama gue. Cuman di awal start gue kuliah, ternyata nenek gue tuh kena kanker kelenjar getah bening. Sampai dia mau meninggal, gue cuman bilang, gue tuh biasa dipanggil di rumah itu kakak. Sampai semua orang sekitaran gue, tukang parkir, tukang ojek, apa segala macem, itu manggil gue kakak juga. Itu gue juga nggak ngerti, jadi gimana trendsetternya si Ethel ini bisa dipanggil kakak gitu. Sampai akhirnya nenek gue bilang sebelum meninggal sama nenek gue, Omah, katanya mau lihat kakak jadi sarjana. Gue bilang gitu ya, anjing. Ini gue kalau cerita kayak gini gue pengen nangis. Terus dia cuma bilang kalau Oma udah nggak kuat gimana kakak? Asli gitu. Gue cuman kayak gue diem di situ. Terus sampai akhirnya detik dia mau meninggal, dia tuh selalu suka gue pakai kemeja dan terlihat rapi. Even gue pakai celana pendek dan di hari dia meninggal, gue pakai kemeja warna pink dan dia suka banget gue pakai kemeja itu. Ternyata feeling gue habis dari Jakarta, gue cuma bilang gue hari ini harus ke tempat nenek gue buat ngelihat nenek gue. Dan di detik itu juga dia meninggal. Tapi lu masih sempet lihat? Gue udah gak ketemu dia. Gue udah ngelihat dia udah gak ada. Dan itu mayat yang pertama kali gue berani cium. Sisanya gue gak berani. Dan sampai meninggalnya pun nyokap gue saking dekatnya sama oma gue ini, nyokap gue pun kayak sering bantu nenek gue. Jadi even udah nyokap buka pisah, tapi emang nyokap pun dekat banget sama oma gue. Wow. Jadi kalau lo pada nggak percaya masih adanya orang baik di dunia ini, nenek gue tuh sama nyokap gue yang terbaik di hidup gue. Pasti ada ya? Pasti ada. Berarti ya? Okay. Pasti ada. Gila, lu yang cerita gue yang mewek bangsa. Iya kan nggak mungkin gue mewek, kan gue narsum. Gengsi dong gue. Anjing. Iya. Gengsi dong Yud. Wah, honestly gue nggak dapetin
rasa kasih sayang seorang nenek ya, tapi effort yang pengen lu tunjukin kasih sayang lu ke nenek lu yang bikin gue nyentuh sih. Nenek gue tuh tulus banget, Yud. Gitu. Cewek paling tulus, cewek paling gak pernah marah disakitin. Dia selalu berusaha untuk fight buat keluarganya. Wow. Ya. Tapi gue nggak tahu kenapa hatinya tulus banget. Ya kan kita nggak bisa sangkut pautin sama ras dong. Bukan. Tulusnya tuh bukan tulus itu ya. Ini kan bisa jadi sensitif nih. Oh. Bukan okay. yang keras. Kan kakek buyut gue aja keras banget. Bener-bener keras. Opah oma gue yang lain tuh kalau ketemu gue kayak, apa kabar Etel? Gitu. Ngomongnya udah nada tinggi. Tapi kalau nenek gue tuh bener-bener kayak skah, sayang, sampai bener-bener, aduh lembut banget ya yuk. Gue nggak pernah nemuin orang selembut dia lagi. Dia doang. Semoga nenek lu di tempat yang terindah ya. Amin. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Gila ya, ini langsung pertanyaan pertama udah deep banget. Kayak tuh, lu lebih baik dapetin klien yang banyak budgetnya tapi banyak mau, banyak duitnya tapi banyak mau, atau budget pas-pasan tapi terserah kayak Etel aja deh mau diapain. Yang pertama. Kenapa? Gue tahu mau dia apa, Yud. Di saat dia bilang dia punya banyak budget dan dia punya banyak mau, ya worth it. Dan gue tahu apa mau dia dan itu bisa terrealisasikan. Tapi di saat dia bilang, ini gue cuman punya budget segini, terserah lu dia mau diapain, gue malah bingung mau ngapain. Oh gitu ya, malah gitu ya. Gue lebih baik yang ribet. Padahal lu punya privilege itu, tapi mendingan yang pertama mendingan ya? yang pertama. Oke. Jadi lebih clear, tujuannya apa. Lebih pengen tahu aja, clear-nya tuh kayak gimana, lu maunya apa. Jangan sampai nanti gue tiba-tiba udah bikin kayak gini, taunya nggak sesuai selera. Oh iya. Kan kesal jadinya. Iya, malah jadi omongan negatif. Betul. Ya. Ntar dibilang mana iya tukang tipu. Iya, tapi untungnya enggak ya. Enggak dong, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada klien yang minta singa di weddingannya bisa? Bisa. Yang penting ada Kan ada Yuda. Nah, jadi aing. Soalnya kalau buaya tim kita udah banyak. Oh. Padahal. Soalnya udah banyak, apalagi yang jambulnya ke atas adalah salah satu tim kita. Kalau kalian perhatiin, jambulnya ke atas itu adalah buaya. Hati-hati guys. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jeng. Mas editor jangan lupa masukin lagu, jangan sampai Yuda yang jeng. Ini udah reminder gue kedua kalinya ya. Minta tolong, oke? Kayak tau. Thank you maksudnya. Awas habis ini jangan jeng lagi, Yud. Please. Lu lebih memilih untuk dapetin job yang ada di Bogor atau di luar kota? Luar kota. Why? Tantangannya lebih besar. Termasuk transportnya ya? Bukan. Oh, bukan. Aduh, ngomongin transport Bapak. Transparan banget nih langsung. Jangan dibahas, Pak. Oh iya. Itu udah urusan lain. Oke. Karena kalau gue di luar kota, gue tahu culture baru. Dan gue senang ketemu orang-orang baru. Itu yang paling gue senang, bro. Yes. Jadi di saat gue datang ke satu daerah, gue tuh tahu sesuatu yang gue tahu. Kayak kemarin terakhir deh kita ada nikahan di Pagar Alam. Beda banget Yud sama di sini. Beda banget. Tapi pada akhirnya gue belajar, oh ya ternyata ada ya culture seperti ini. Dan ternyata yang paling mahal dari keberangkatan kita untuk mengurus wedding di luar kota adalah ilmunya. Okay. Gue bilang lagi, balik lagi gue bilangin sama lo. Kalau memang pada akhirnya lo cuma ngejar uang, ya lo kan punya banyak uang kok. Tenang, santai, lo kan kaya. Tapi lo mau kaya dari segi apa aja? Yeah. Gue mau kaya dari segi semuanya. Ilmu gue kaya, diri gue kaya, dan keuangan gue aman. Ya dong, siapa yang nggak mau keuangan aman? Iyalah. Kalau buat saya yang penting keuangan cukup. Nah, serius? Cukup. Begitu, cukup beli Harrier, cukup beli Ferrari. Oh enggak, secanda. Aduh, enggak. Bener-bener. Yang penting kalau buat gue tuh cukup. Tapi amin. Cukup aja. Iya. Mau beli handphone baru cukup gitu. Oh bentar lagi ganti dong iPhone 15. Oh enggak dong, masih baru. Oh masih baru. Jangan dibahas, ini masih baru, Yuda. Ih, kesel gue jadinya. Oke, berarti lu punya value yang pengen lu kejar juga ya, goals-nya selain kaya. Ya. Tapi kalau cukup. Oke. Punya pacar satu cukup, ya kan? Saya loh. Ya kan? Punya pacar gak sih, Yud? Siapa lu? 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 Oke. Aduh. Gak mau dibongkar soalnya. Aduh.
nggak lu ngomong sama gue? Enggak sih. Oke ya. Kayaknya lu yang capek ngobrol sama gue deh. Oke guys, kita udah beres segmen gamesnya. Gak perlu gue jawab ya. Nggak usah, udah. Nggak usah ada kata jeng juga. Capek guys. Oke, kalau misalnya lu suka boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe-nya. Kayak itu. Ya kalau Masih bisa subscribe aja kalau udah subscribe. Bong, subscribe gas. Gas lagi. Guys. Tim gua. Iya. Itu mah. Guys, Oke. jangan lupa subscribe ya. Thank Tim you. kita cakep-cakep. Apa korelasinya? Gak tau gue juga. Oke, kayak itu 2 pertanyaan terakhir gue nih. Yang pertama. Yakin? 2 ya? Ya, insya Allah. Kalau lu nih, Kak, dari mana IO atau lu pribadi deh, bebas. Ketika ada komplainan, pasti dong. Pasti. Iya kan, pasti ada. Nah, maksud gue, gimana sih cara handle-nya? Komplain? After event misalnya. Pasti ada sih. Gue juga baru sih dapat beberapa komplain, tapi bukan tentang kinerja gue, tapi kinerja yang lain. Bukan, yang lain tuh maksudnya bukan mana IO ya? Iya. Yang lain tuh di luar kita lah. Berarti curhatan klien Iya, ya? curhatan Oke. klien. Kalau gue sih pasti gue hadepin sih. Dan kalau memang misalkan secara garis besar, gue akan bilang sama mereka, gue akan kayak say sorry. Say sorry, gue juga, maksudnya gue menjelaskan kalau gue nggak tahu masalah sistem kerjanya seperti apa, atau gimana, kayak gitu. Apalagi buat vendor-vendor yang masih belum lulus QC mana IO. Jadi Mana.io tuh punya vendor QC juga. Wah, keren Jadi banget. yang emang udah lulus QC kita tuh yang emang kerjasamanya udah sering dan ternyata memang mereka secontinuity itu dengan semua kualitas dan fasilitas mereka kayak gitu. Jadi habis itu ya pasti akan gue hadapin secara langsung. Malah kadang kan kliennya chatnya direct pribadi kan ke gue. Ngomong langsung, Kak ini gini gitu. Ntar gue bilang, gue akan ngomong kayak, ya pertama gue akan say sorry dulu. Say sorry tentang, ya gue juga maksudnya sangat menyayangkan keadaan seperti ini bisa terjadi. Tetapi yang pasti gue akan bantu make sure ke tim yang terkait untuk permasalahan ini. Jadi ibaratnya gue juga nggak akan lepas tanggung jawab. Gue pasti akan langsung bereskan juga. Kayak gitu. Oh, berarti lu nggak akan kabur juga, let's say gitu kan? Kabur. Ada gitu dalam kamus saya. Oh iya. Saya lo. Ada gitu dalam kamus saya. Karena kan ada aja kan ketika ada komplainan malah nggak diwaro. Iya, nggak ada. Kan sempat viral tuh di Iya kan, TikTok, ya saya kan? bukan ghosting. Iya. Iya kan? Kalau ada masalah tuh datang Yud. Iya. Iya kan, hadapi dengan baik. Nah, gitu. jadi aing lagi. Oke, kayak itu sesuai dengan janji last question. My last question. Yakin? Insya Allah. Oke. Selalu gue bilang gitu. Nggak akan berkembang ya tapi ya Yud ya. Please. Please. Kayak itu, ada nggak sih pesan dari lo pribadi, atau mungkin kesan, atau apapun itu, patah 2 kata 1000 patah, ke orang-orang yang pernah underestimate lo, ke orang-orang yang pernah nggak trust sama Mana.io, atau mungkin ke wedding organizer, sama ke orang-orang yang saat ini bingung antara gue harus pakai WO atau IO, WO ya kalau mau nikah. Gue atau wedding itu. planner sih. Lebih Ya, ke atau WP wedding sekarang. planner gitu istilahnya, atau sendiri aja. Oke. Jadi ada 3 pesannya. Pesan. Gue tuh bukan orang yang pandai berpesan ya, tapi kayak dari tadi semua pesan semua ya. Iya, Terima makanya. kasih ya. Duh, dasar anak komunikasi. Dia yang kesel sendiri. Nggak, gue sebelumnya mau pesan sih buat kalian yang memang mau menikah. Pastikan ego kalian itu tidak ada di pernikahan kalian. Dan pastikan kalian menikah memang untuk menikah. Bukan untuk menikah karena teman-teman kalian udah nikah. Menikah karena permintaan orang tua atau keluarga yang meminta kalian untuk menikah. Kayak gitu. Pastikan kalian memang sudah siap secara mental kalian. Dan pastikan juga partner kalian adalah seseorang yang akan menemani kalian seumur hidup. Wow. Itu yang gue pesan buat kalian semua. Jangan tertantang karena orang-orang sudah menikah dan kalian belum. Gue nggak mau untuk nge-range pernikahan yang seperti itu. Gue mencari uang, tapi gue juga mempunyai hati di mana gue nggak bisa melakukan hal-hal yang terpaksa. Seperti itu. Ada nilai moralnya di dalamnya. Oke, itu Untuk yang satu mau sama lain, nikah. yang mau menikah. Jadi pastikan pasangan kalian, asik, siapa? Siapa?
Pasangan kalian, kamu siapa? Gitu. Suka mulai kan? Ada nggak ya di samping saya? Ada dong. Masa nggak ada? Cuma nggak kelihatan aja. Iya. Ya, lanjut ada. Kak. Iya. Pastikan pasangan kalian Adalah orang yang kalian inginkan seumur hidup kalian dan yang cintanya akan surut, tetapi demi kalian mereka masih mempunyai rasa sayang untuk tetap bertahan seumur hidupnya sama kalian. Cinta akan surut. Sayang itu tidak akan pernah surut. Tetapi yang paling penting adalah keinginan kalian untuk mempertahankan si rumah tangga itu. Karena banyak banget detailing di dalamnya. Iya. Komunikasi lah, kepercayaan lah, perselingkuhan lah, apa segala macam. Pastikan di saat kalian pilih dia adalah orang yang tepat dan bikin kalian gak mau selingkuh. Itu yang mahal. Mahal. Bener. Karena yang paling mahal adalah kita menjauhi si perselingkuhan itu. Gitu yo. Oke, itu yang mau nikah. Yang pernah underestimate lo, Kak? Saya nggak punya pesan apa-apa untuk meng-underestimate saya. Cukup buktiin aja ya? Gue cuman mau bilang ke semua hal. Ngaco nih gue. Ke semua orang. Jangan pernah underestimate seseorang. Simple banget. Karena Keren. kita itu punya sesuatu yang lebih dan punya sesuatu yang kurang. Yes. Tapi seberapa besar lu mau menerima semua kekurangan orang? Itu aja. Karena buat jadi orang baik, itu tidak perlu lu yang bilang kalau lu orang baik. Yes. Biarkan orang yang berpendapat dia itu orang baik apa bukan. Setuju. Kita nggak butuh validasi. Betul, karena pandangan setiap orang pun akan berbeda. Betul. Sikap gue sama lu juga pasti beda. Kok dibedain sih gue? Enggak dong, beda dong pasti. Oh, beda ya? Ya kan, penyikapannya pasti beda untuk ngadepin seseorang. Iya. Ya kan, bisa jadi abis ini lu malas ketemu gue. Seuzon. Oh, nah. Gue yang ngegas. Sampai batuk kan. Capek banget gue jadinya. Duh, mic gue ketutup nggak nih? Oh enggak. Ada mic guys di sini. Saya pakai mic tumen-tumenan. Biasanya saya bawain mic buat klien. Oh, gitu? Iya dong. Sekarang saya yang pakai mic. Kan beda job. Oh, beda job. Iya, lupa. Aduh, ya Allah guys, gak kerasa kita sudah sesi curhatnya Kak Ethel. Luar biasa sekali sih, Kak. Enggak, biasa aja. Honestly, dari background keluarga, dari effort lo, perjuangan lo, struggle lo, sampai akhirnya lo menemukan sebuah gift stakeholder yang support lo. Ya, masa ya nggak patut disyukuri? Gue juga mau pesen sih sebenarnya buat kaum muda, karena gue tahu nih akan ada banyaknya regenerasi di WO. Nggak cuma di WO, di semuanya. Karena di tim gue aja sekarang ada yang umurnya 17 tahun. 17 tahun, 16 tahun tuh ada. Dan adik gue sendiri in charge di gue. Dan dia tuh masih semester 2 kuliah. Dan dia sekarang gabung di tim gue. Jadi benar-benar kayak banyak banget regenerasi umur-umur baru. Dan itu yang gue cukup sadarin. Buat kalian generasi muda, gue nggak tahu deh generasi Z, X, Y, ya udahlah XYZ, terserah lah apapun itu. Kalau memang kalian mau berbisnis, bukan karena latah. Jika kalian mau berbisnis, belajar dulu dengan baik. Di satu tempat yang baik, jangan asal-asalan. Karena banyak banget sekarang pelaku bisnis, apalagi di Bogor, nggak di Bogor sih, semuanya. Bikin WO asal. Abis itu WO yang gede-gede yang kecoreng namanya. Iya. Jual harga cuman misalkan 3,5 juta sampai 5 juta, tapi misalkan udah dapat fasilitasnya tuh apa aja. Tapi sebenarnya itu juga di make sure, bener nggak itu? Gue tuh cuma pengen, kalau kalian mau berbisnis, yakinkan memang diri kalian itu ada di situ. Yeah. Dan yakinkan dulu diri kalian memang mampu. Yes. Kalau memang kalian tidak mampu, karena kalian juga akan menjatuhkan diri sendiri. Kepercayaan dari orang lain terhadap WO lain yang memang sudah bergerak lebih lama dan berkembang lebih dulu gitu. Tuh denger ya. Jangan ya, Dek. Asik. Bukan halo Dek lagi, tapi jangan ya, Dek. Mau tau nomor kakak, Dek? Iya. Oke guys, kalau gitu kita udah masuk ke penghujung acara. Thank you so much for your time, Kak Ethel. Luar biasa. Terima kasih banyak Yuda, obrolan yang sangat menyenangkan. BTW, open sharing nggak di DM Instagram? Boleh. Di mana tuh Kak Instagramnya Kak Ethel? Ntar, Instagram gue di lock by the way. Oke. Tapi kalau mau open discuss sama gue overall tentang wedding, event, ataupun mau acara lainnya, kalian bisa
klik langsung di Instagramnya @manaio. Oh tetap ya Mana.io ya? Iya, @manaio. IOI. Terus nanti bisa kalian hubungin ke admin WhatsApp-nya langsung. Oke. Atau kita juga sekarang main TikTok. Cila. Iya, tapi kan TikToknya ada yang ngurus lah, bukan saya iya. juga. Mana bisa saya joget-joget gini. Yang bener aja yuk, Iya. gue disuruh joget-joget kan, ya Tapi kan? bisa dong. Enggak, ayo. Ya, Janganlah, nanti dancer kalah lagi sama gue. Iya kan? Iya, Kayak gitu. iya. Pokoknya semuanya @manaio. Yes, betul. Kapanpun kalian mau direct atau mau ketemu langsung, boleh chat di admin, apalagi khususnya kalau mau ketemu gue langsung sama partner gue untuk di plan permasalahan weddingnya, bisa langsung aja ketemu ngobrol sama adminnya, nanti Yes. adminnya akan langsung bikinin jadwal untuk ketemu gue sama partner gue. Mantap. Langsung @mana.io. Jangan Iya lupa kan? juga kalau mau ngundang gue buat YouTube lain, boleh. Cakep. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih untuk Hauce Dimsum Bar, dan lo bisa baru saja mampir ke Instagramnya di @hauce.dimsum. Tapi katanya mau ada sesuatu yang baru ya? Yuk, apa sih? Iya nggak sih? Kasih tau nggak Kita sih? tunggu aja nggak Yoi, sih? langsung aja follow ya. Dan jangan lupa juga mampir ke @solusi.ing ya, karena banyak banget lo bisa dibantuin bikin CV, atau mungkin portofolio, atau bahkan langsung ke digital marketing. Promo terus. Dan jangan lupa subscribe yang paling penting. Sama satu lagi jangan lupa follow Apa tuh? Manaio. Iya, balik lagi ya. Satu lagi tambah Kala Pesta. Wah, ada deh. Oh, ada deh. Oke. Kalau gitu Itu sih- mah yang tahu-tahu aja udah. Oh, Kalau iya. Kala Pesta itu bisnis hidden namanya. Oh, gitu. Iya, nggak bisa kita blow up karena nanti mindsetnya beda-beda Oh, gitu. Jadi jangan iya, buka di TTA sini. ya? Iya, Oke. yang tahu-tahu Tahu aja. Ya Oke. kan? Kalau gitu Kak Etel, close dulu biar nggak slack. Thank you, much. thank you so much. Sampai ketemu lagi. Iya, see you next video, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.